Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Talk Show Inspirasi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan menarik, yaitu alasan melanjutkan studi ke jenjang S2. Dalam era globalisasi dan persaingan kerja yang semakin ketat, banyak orang mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, apa saja sebenarnya alasan dibalik keputusan ini? Apakah hanya untuk meningkatkan karir, memperdalam ilmu, atau ada motivasi lain yang lebih personal? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita telah mengundang tamu istimewa yang akan berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah mengambil langkah besar dalam pendidikan mereka dan melanjutkan studi ke jenjang S2. Mari kita sambut tamu kita, yaitu Nurul Anissa Aulia. Halo. Terima kasih Kak Nisa sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara podcast ini. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang alasan Kak Nisa mengambil S2, lebih baiknya Kak Nisa dulu berkenalan dulu kepada teman-teman yang sedang menonton. Oke, terima kasih Ulan sudah mengundang saya di acara hari ini, talk show hari ini. Pertama-tama, mari kita saling berkenalan dulu nih. Nama saya Nurul Anissa Aulia Umar dengan gelar SPD, biasa dipanggil Nisa, Kanisa. Saya juga alumni dari Universitas Negeri Makassar, dari Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Bahasa Asing, program studi Pendidikan Bahasa Jerman. Saya termasuk fresh graduate lah nih, masih baru-baru lulus dari Universitas Negeri Makassar. Nah, dan sekarang alhamdulillah saya diberikan rezeki buat bisa melanjutkan studi saya di S2 program magister, dan saya memilih Universitas Hasanuddin. Sekarang masih maba. Saya masuk di Sekolah Pasca Sarjana Departemen Linguistik Fakultas Ilmu dan Budaya, seperti itu. Terima kasih atas perkenalannya Kak Nisa. Di sini saya punya beberapa pertanyaan untuk Kak Nisa. Baik, yang pertanyaan pertama itu, apa yang mendorong Kak Nisa melanjutkan studi ke jenjang S2? Oke, adapun beberapa alasan menarik begitu mengapa mau lanjut S2, terutama di bidang linguistik, yang bahkan jurusan S1 saya waktu S1 itu pendidikan bahasa Jerman, walaupun masih relate. Alasannya pertama yaitu minat saya terhadap bahasa itu bukan hanya sebatas dalam bahasa Jerman saja. Jadi saya ingin mengetahui sih bagaimana gambaran bahasa secara umumnya, bagaimana struktur maupun fungsi bahasa, dan bagaimanapun perkembangan bahasa seiring waktu, seperti itu. Yang kedua, lebih ini sih, lanjut ke S2 itu bakal banyak perbedaan ketika kita di S1. Nah, saya melihat dengan melanjutkan S2 di bidang linguistik ini, saya akan lebih belajar mengenai analisis dan teoritis atau teori gitu. Dan bahkan di bidang linguistik ini saya akan belajar mengenai bahasa yang lebih spesifik begitu, dari sisi menganalisisnya maupun dari sisi teorinya secara umum dan secara spesifik juga sampai di spesifik begitu. Dan itu menurut saya yang lebih menarik. Yang ketiga, dengan latar belakang saya pada bahasa Jerman, mungkin ini juga bisa menjadi peluang karir lah. Bagaimana kan bahasa seiring waktu bakal banyak digunakan. Dengan menjadi seorang ahli linguistik, bukan hanya sih seorang ahli setelah lulus linguistik kita bakal jadi ahli linguistik, tidak, tapi mungkin saya bisa mengasah kemampuan saya seperti dengan latar belakang saya di pendidikan bahasa Jerman, menjadi penerjemah, sebagai teknologi kebahasaan, ataupun sebagai ahli komunikasi begitu, dan lain-lain seperti itu. Nah, tadi itu alasan Kak Nisa melanjutkan S2-nya di Universitas Hasanuddin. Baik Kak Nisa, untuk pertanyaan kedua yaitu apa menjadi alasan Kak Nisa memilih melanjutkan studi S2 di Universitas Hasanuddin? Kenapa bukan di universitas yang lain? Alasan saya memilih program S2 di Universitas Hasanuddin, jadi saya memiliki beberapa alasan begitu kenapa saya ingin melanjutkan S2 saya di Universitas Hasanuddin. Yang pertama, pasti reputasi Universitas Hasanuddin ini memiliki reputasi yang baik dan sangat baik dalam bidang
ilmu humaniora terkhusus linguistik. Yang kedua, kurikulum. Jadi sebelum daftar S2 itu saya lebih banyak searching gitu terhadap kurikulum yang dari beberapa kampus. Nah, yang saya lebih relate dan cocok gitu dengan kurikulumnya Universitas Hasanuddin. Karena kurikulum pengajarannya itu yang lebih konferensif dan terus berkembang mengikuti bidang penelitian dari zaman ke zaman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu tuh benar-benar diajarkan. Yang kedua, dosen-dosennya di sana bisa dibilang dosen yang udah ahli di bidangnya, di bidang linguistik, dengan banyak penelitian bahkan pengajaran di bidang linguistik. Menurut saya itu bakal menjadi penunjang saya saat menerima pembelajaran atau melanjutkan studi saya di sana. Yang ketiga, mungkin fasilitas yang ada di Universitas Hasanuddin. Jadi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa sebelum daftar S2 saya tuh lebih banyak searching dulu, research tentang universitas yang bakal saya akan saya lanjutkan, di mana saya bakal lanjut gitu. Nah, di Unhas ini sangat lengkap dengan fasilitas penunjang pendidikan selama studi. Ada perpustakaan, lab bahasa, sampai tempat penelitian pun juga disediakan seperti itu. Dan menurut saya yang paling penting sih selain kurikulum juga ini lokasi strategis dari Unhas tersebut. Lokasinya menunjang strategis, serta itu sih fasilitas yang didapatkan ketika kita menjadi mahasiswa di sana, termasuk terutama di bidang risetnya nanti, penelitiannya nanti. Itu semua bisa dibilang disediakan oleh kampus. Nah, selanjutnya ini Kak Nisa, bagaimana sih bentuk dukungan keluarga dari Kak Nisa ini untuk melanjutkan S2 ini? Oke, keluarga sendiri pasti bakal dukung ya, bakal support saya gitu, terkhusus kedua orang tua saya. Mereka pastinya mendukung, memotivasi saya untuk bisa melanjutkan S2 dari segi emosional pun sampai finansial. Bahkan ketika saya mendapatkan tantangan begitu, karena emang setiap kalau berpendidikan mungkin Bulan juga bakal sudah ngerasain gitu tantangan ketika menjalani hari-hari kita, aktivitas kita di universitas itu bakal banyak banget tantangan. Nah, dimana orang tua saya, saudara saya itu bahkan selalu mensupport maupun memotivasi saya untuk bisa terus melangkah begitu dan tidak menyerah seperti itu. Bagaimana sih pengalaman Kak Nisa dalam menjalani program S2 ini? Apakah ada hambatan atau mungkin tidak sesuai dengan harapan Kak Nisa? Oke, buat pengalaman sendiri, sebenarnya saya masih maba ya, masih semester 1. Menjalankan aktivitas pun belum cukup 1 semester, baru 3 bulan. Tapi sejauh ini sih sangat positif lah dengan mengikuti program S2 ini di Universitas Hasanuddin. Sangat memuaskan begitu. Saya mendapat banyak pengetahuan baru yang tidak saya dapatkan di S1, terkhusus ya seperti saya tadi bilang di penjelasan sebelumnya, terkhusus di bidang linguistik, bahasa secara mendalam. Dosen-dosen yang saya temui yang sudah mengajar saya di semester di beberapa bulan ini, dosen-dosennya sangat positif buat mahasiswanya, sangat merangkul kita, bagaimana mereka menjelaskan supaya kita mengerti. Pokoknya dosen-dosennya itu positif dan ahli di bidangnya. Yang kedua, lingkungan kampus yang sudah saya rasakan, lingkungan kayak pertemanan juga, saya dapat berdiskusi dan bertukar pikiran, ide dan perspektif dengan mahasiswa lain, di mana lebih tua dibanding saya. Jadi saya bisa membaca perspektif orang berbeda-beda begitu, bisa lebih memahami seperti itu. Setelah menjalani beberapa bulan begitu perkuliahan di sini, udah dibilang karena masih awal banget, beberapa ekspektasi saya itu udah memenuhi harapan saya. Tapi saya berharap untuk kedepannya begitu, beberapa harapan saya bisa terpenuhi lagi dari berbagai aspek, terutama seperti kesempatan untuk terlibat dalam penelitian dan proyek-proyek kolaboratif yang memberikan pengalaman praktis yang sangat berharga bagi saya ke depannya. Yang terakhir nih Kak Nisa, apa Kak Nisa ini memiliki saran bagi mahasiswa, terutama saya ini yang sudah berada di semester akhir, apakah melanjutkan S2 atau stop di S1 saja?
Aduh, pertanyaan berat ya. Tapi untung saya sudah menulis notes nih guys. Pas selesai S1, pas masih saya semester akhir gitu maksud saya beberapa menulis beberapa notes gitu sekalian untuk saran buat adik-adik di luar sana yang sedang mempertimbangkan begitu untuk melanjutkan studi ke jenjang S2. Mungkin saya memiliki beberapa saran ya yang bermanfaat. Yang pertama itu lakukan riset mendalam. Jadi pastikan kita itu memahami dengan baik program studi yang kita minati serta universitas yang menawarkan program tersebut. Kayak setelah saya jelaskan di awal, periksa kurikulum, fasilitas, dan reputasi program, serta dosen-dosennya. Yang kedua, tentukan tujuan jangka panjang. Jadi pertimbangkan sih bagaimana studi S2 dapat membantu Anda mencapai tujuan karir dan pribadi kita masing-masing. Pastikan keputusan ini sejalan dengan aspirasi dan rencana di masa depan. Dan yang terakhir bisa dibilang menjaga keseimbangan lah, balance gitu. Penting untuk menjaga balance antara studi dan kehidupan pribadi, kayak social life kita, pertemanan kita. Pastikan kita juga meluangkan waktu untuk beristirahat dan menjaga kesehatan mental dan fisik. Dengan mempertimbangkan saran-saran ini, mungkin ya dapat kita semua itu dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjalani studi S2 dengan lebih efektif dan bermanfaat. Nah, yang terakhir nih buat adik-adik mahasiswa S1, terkhusus mahasiswa semester akhir yang lagi mumet terhadap proposal, belum di ACC sama pembimbing, maupun lagi mumet dengan skripsi yang nggak mau nulis sendiri. Seperti itu, mungkin saya cuma bisa berbagi tips buat tetap semangat, lebih sayang kepada diri sendiri, tapi jangan terlalu harus ingat kalau skripsi itu harus selesai. Jadi dosen saya tuh pernah ngomong, mungkin ini udah template juga, kalau skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Oke, terima kasih Kanisa sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk jadi bintang tamu pada acara talk show hari ini. Nah, jadi untuk kalian yang masih bimbang mau melanjutkan S2 atau enggak, mungkin bisa nih ikuti saran dari Kanisa tadi. Dan semoga ilmu baru yang Kanisa tadi paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.